performa faktor, dan yang terakhir quality assurance. Jadi ini adalah teori yang saya pakai dalam teori implementasi. Jadi dalam implementasi itu ada human element dan non human element. Dalam pengaplikasiannya itu ada 5 faktor. Ada agilization policy, bagaimana perencanaannya di situ disusun oleh stakeholder dalam melaksanakan kegiatan pesantren, terutama jadi implementasi nilai-nilai multikultural. Kemudian target group, visi misi, kemudian target yang ingin diinginkan di pesantren tersebut, kemudian implementing operation, bagaimana proses implementasinya, kemudian faktor yang mendukung dalam proses implementasi tersebut, kemudian quality assurance, ada evaluasinya, ada yang akan mengevaluasi dari semua kegiatan yang telah diimplementasi di laporan. Kemudian untuk teori nilai-nilai pendidikan Islam multikultural, sungguhnya banyak nilai-nilai Islam multikultural tersebut. Ada teori nilai Profesor Azumul Asro, kemudian ada Profesor Hasan, banyak nilai-nilai Islam multikultural tersebut. Yang saya pilih menjadi guide untuk teori saya dalam bidang ini, saya ngambil teorinya Abdullah Ali, yang mana dalam bukunya yang berjudul Pendidikan Islam Multikultural di Pesantren. Saya pilih ini karena saya merasa ini belum cocok untuk bidang saya, karena teori yang dimiliki oleh Abdullah Ali itu memang nilai-nilai multikultural yang ada di pesantren. Beliau dalam teorinya itu ada 3, yaitu nilai multikultural berprinsip pada demokrasi, kesetaraan dan keadilan, kemudian nilai-nilai multikultural berprinsip pada kemanusiaan, kebersamaan dan kedamaian, prinsip nilai multikultural yang mengakui, menerima dan menghargai keberagaman. Jadi pada prinsip ini, untuk nilai demokrasi, kesetaraan dan keadilan, jadi warga pesantren atau santri yang ada di pondok itu mempunyai kesempatan dan yang sama dalam menerima perlakuan, pendidikan dan sebagainya, kemudian mendapatkan perlakuan yang proporsional dalam segala bentuk kegiatan atau sikap di pesantren. Kemudian kemanusiaan dan kebersamaan dan kedamaian. Abdullah Ali dalam teorinya mengatakan manusia itu adalah santri atau santri yang pesantren itu memiliki kemanusiaan dan martabat kemanusiaan yang hak asasi yang sama. Kemudian menjunjung tinggi martabat, kemudian juga bagaimana saling menghargai potensi yang dimiliki dan diberikan sarana yang cukup untuk mengembangkan kemampuan dan potensinya. Kemudian yang terakhir, mengakui, menerima dan menghargai keberagaman budaya. Jadi kita sebagai manusia, warga negara dan warga pesantren juga yang sangat beragam dan majmuk ini, bagaimana kita dalam kehidupan itu bisa menerima dan menghargai itu, sunatullah itu, keniscayaan itu, sehingga kita bisa saling kerjasama atau tolong menolong, kemudian bisa membangun pola pikir yang baik, kemudian memberikan sikap kehidupan sosial yang damai di lingkungan kita. Itu teori yang saya gunakan. Kemudian untuk teori humanis religius, saya menggunakan teorinya boleh dengar, Pak? Halo? Teorinya lanjut. Good. Abdurrahman Wahid, yang mana itu teorinya Pendidikan Gus Dur itu disampaikan atau di dalam bukunya
Syekhul Arif, yang mana bukunya tentang humanisme Gus Dur, pergulungan Islam dan kemanusiaan. Jadi Gus Dur dalam teorinya itu, teori humanisme religius ada tiga, itu keislaman dan kemanusiaan, keislaman dan prinsip Islam, kemanusiaan dan keadilan. Dari tiga teori Gus Dur yang bukan ini, terdapat 9 nilai yang ada di situ. Pertama adalah nilai religiusnya adalah ketauhidan, kemudian ada nilai kemanusiaan, keadilan, kesetaraan, pembebasan, persaudaraan, kesederhanaan, kesetiaan, dan kearifan lokal. Ini adalah guide teori yang saya gunakan di desa saya, punyanya Kiai Abdul Rahman Wahid, di bukunya Sofwa. Kemudian desain penelitian saya. Jadi pertama kali ketika saya mau meneliti di Nurul Jadid, saya melakukan grand tour, studi pendahuluan, yang mana saya melakukan grand tour dan melakukan observasi awal, mengambil dokumentasi awal dan wawancara awal di situ. Setelah itu saya melakukan mini tour, kemudian di Pondok Pesantren Nurul Jadid. Setelah saya melakukan tadi pendahuluan, kemudian mendapatkan data-data yang cukup, kemudian saya menyusun sebuah proposal yang saya ajukan ke kampus, dan setelah diuji, melalui ujian proposal, kemudian saya melakukan penelitian di lapangan. Jadi jenis penelitian yang saya gunakan di Unjad ini adalah jenis kualitatif, pendekatannya menggunakan teknologi, karena saya ketika di lapangan itu berusaha menangkap fakta-fakta, fenomena-fenomena yang terjadi tentang nilai-nilai yang ada di Nurul Jadid, kemudian bagaimana mengimplementasikannya, dan bagaimana model yang digunakan dalam mengimplementasikan nilai-nilai PM Motivator ini, sehingga dapat membentuk sikap santri yang humanis religius. Kemudian instrumennya adalah saya sendiri sebagai peneliti, kemudian dibantu dengan beberapa alat-alat instrumen seperti kamera, perekam, kemudian alat-alat tulis dan sebagainya. Kemudian teknik penempatan sampel subjek dan informannya, saya menggunakan teknik purposive sampling dan snowball sampling. Jadi penetapan sampel dan subjek di sini adalah dengan bunga purposif ya. Jadi saya pertama adalah mendatangi subjek atau informan kunci, yaitu para dewan-dewan pengasuh. Kemudian setelah itu informan itu akan snowball, berbimbing ke bawah kepada informan yang lain seperti para tenaga pendidik, pendidikan, para asatidz, santri, dan semacamnya. Kemudian dalam pengumpulan data, saya menggunakan wawancara mendalam, observasi partisipan, dan analisis dokumen. Jadi saya pribadi sebagai peneliti langsung melakukan observasi ke lokus. Jadi kemudian wawancara secara mendalam dan menganalisis beberapa dokumen. Kemudian untuk analisa datanya, saya menggunakan jenis analisa data Questwell, yaitu dengan menggunakan 5 langkah. Pertama adalah deskripsi fenomena, kemudian orientasi data, deskripsi tekstural, kemudian deskripsi struktural, yang terakhir penyusunan laporan penelitian. Dari analisa ini, menggunakan jenis ini, kita dalam menganalisis juga saya menggunakan analisis linear, bagaimana data-data yang ada itu juga dianalisis secara filosofis, sosiologis, antropologis, psikologi, dan religius. Kemudian dari itu, setelah data kita dapat analisa, kita juga melakukan pengecekan data. Jadi ada uji kredibilisasi, kemudian confiability dan dependability. Kemudian kita tarik sebuah kesimpulan dan rekomendasi dari hasil penelitian yang kita
yang kita cari, sehingga bagaimana tujuannya adalah outcome-nya adalah santri yang humanis dan religius. Kemudian setelah saya pribadi melakukan wawancara, observasi, dan analisa dokumen, pertama menjawab urusan pertama itu adalah nilai itu apa sih yang tumbuh dan berkembang di urusan Jadid. Pertama adalah nilai yang saya temukan adalah 1, inklusif, 2, toleransi, 3, plural, yang keempat demokrasi, gotong royong, nasionalisme, harmoni dan kedamaian, keadilan, kesetaraan, kepedulian dan kesamaan. Ini adalah nilai-nilai yang saya dapatkan di Nurul Jadid dan dikembangkan di Nurul Jadid. Kemudian yang saya temukan juga ada di Nurul Jadid, ada saya temukan nilai kearifan lokal yang selama ini menjadi ruh dan menjadi prinsip dalam seluruh kegiatan di Nurul Jadid, yaitu nilai, saya kasih nama nilai pesantren 35. 3 itu teologi dan 5 pencaharian. Jadi teologi dan pencaharian ini menjadi nilai prinsip pesantren yang selama ini diimplementasikan dalam seluruh aktivitas dan seluruh kegiatan dan pembelajaran di pesantren Nurul Jadid. Jadi nilai-nilai ini yang menjadi nafas dari seluruh kegiatan, seluruh pembelajaran yang ada di pesantren Nurul Jadid. Jadi ini ada nilai kearifan lokal yang terdapat dan digunakan dan dikembangkan di pesantren Nurul Jadid. Jadi kemudian dari nilai-nilai ini kemudian kita sandingkan dengan sikap pendiri santri. Jadi nilai inklusif, toleran, plural, teologi itu masuk adalah sikap umum dari teorinya Gus Dur itu keislaman dan kemanusiaan, demokrasi, gotong royong, nasionalisme, harmoni dan kedamaian itu kepada manusia dan civilitasasi Islam. Kemudian keadilan dan kesetaraan, kemudian dan kesamaan masuk kepada sikap kemanusiaan dan keadilan. Nah, kemudian yang kedua, proses implementasi nilai pendidikan Islam multikultural yang ada di Jadid. Dalam prosesnya itu ada yang non-human elemen, ada human elemen. Jadi dalam segi non-human elemen ini dengan 5 variabel tadi itu, Nurul Jadid dalam mengimplementasikan nilai multikultural itu pertama dimulai dengan idealisasi polisi, itu ada tercantum dalam visi misi pesantren, kemudian prinsip-prinsip pesantren di situ sudah dicanangkan, direncanakan, kemudian dirumuskan bagaimana prinsip-prinsip, visi misi dan nilai-nilai yang ada di pesantren yang ingin yang dijadikan landasan dalam seluruh kegiatan di pesantren. Kemudian setelah itu ada integrasi kurikulum pesantren dan kurikulum SMA. Jadi kita kembali bersama Nurul Jadid mempunyai lembaga formal yang lengkap dari dasar sampai perguruan tinggi. Jadi di Nurul Jadid itu menggunakan kurikulum nasional, kemudian pada juga mengintegrasikan kurikulum pesantren juga dimasukkan ke kurikulum di sekolah tersebut. Jadi di muatan lokal itu di pesantren itu sudah ada diintegrasikan nilai kurikulum pesantren di situ. Kemudian dari idealisasi polisi dan tajagub itu setelah dirumuskan kemudian disampaikan secara gamblang di masa orientasi santri dan masa orientasi siswa. Ini menjadi lebih baru atau siswa baru untuk memahami bagaimana visi misi, kemudian prinsip-prinsip nilai-nilai di pesantren sebelum santri tersebut siap untuk melaksanakan pembelajaran, melaksanakan kegiatan-kegiatan yang ada di pesantren. Kemudian kegiatan yang secara implementasi dalam sebuah kegiatan itu di pesantren ada kegiatan furudul ainiyah dan kebudiahan dalam rangka
mengimplementasikan nilai PMK dalam religius. Kemudian kegiatan pesantren tarbiyah wa ta'lim, kegiatan human sosial pesantren, pembelajaran di lembaga formal, tradisi pesantren, asrama multikultural. Kemudian yang human elemen ini ada keterangan kiai, pendidik, pengurus pesantren, dan wali asuh yang ada di pesantren. Secara skema akan menjadi seperti ini. Yang non human itu, kemudian yang human kemudian berangkat ke bawah seperti yang saya jelaskan. Untuk kegiatan pesantren Fudul Ainiyah itu ada seperti sholat berjamaah, istighosa, kemudian tahlil, sholawat Nabi. Itu adalah kegiatan-kegiatan yang berjamaah dalam rangka memupuk nilai-nilai kebersamaan, kemudian nilai religius yang ada di dalamnya, sehingga santri itu mendapatkan keilmuan dan nilai-nilai tentang humanisme dan religiusnya. Kemudian di kegiatan tarbiyah wa ta'lim, pengajiannya ada kitab kuning, kemudian jadi di Nurul Jadid untuk kegiatan kitab kuning itu sangat multikultural, yang mana bahasa pengantarnya adalah menggunakan bahasa Indonesia, tidak menggunakan bahasa Madura atau Jawa yang menjadi ciri khas pesantren. Biasanya kalau kiainya lulusan salaf, ya itu kadang banyak menggunakan bahasa Jawa dalam menjelaskan atau bahasa Madura, tapi di Nurul Jadid ya full menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian ada kegiatan-kegiatan human sosial seperti bakti sosial, donor darah, pramuka, kemudian santri patriot. Kemudian tadi pesantren ada rokan, yaitu kerja bakti, ada seminar antar umat beragama di Nurul Jadid. Kita sering tiap tahun ada seminar antar dialog antar agama. Itu mendatangkan tokoh-tokoh rohani dari Buddha, dari Kristen, Islam, berdialog di Nurul Jadid untuk membangun nilai-nilai multikultural sehingga santri bisa menjadi seorang yang humanis, religius, kemudian memiliki sikap multikultural. Kemudian asrama yang sangat multikultural, kemudian elemennya ada keterangan kiai di Nurul Jadid menjadi figur penting dalam kita bersikap humanis religius, dengan santri kiai yang sangat sederhana, yang selalu toleran, demokrasi dalam bersikap, kemudian kepemimpinannya yang integratif. Itu merupakan keteladanan kita dalam mencontoh uswah beliau sehingga menjadi santri yang humanis religius. Kemudian saya persingkat. Kemudian untuk model yang saya temukan dalam mengimplementasikan nilai multikultural ini ada dua, yaitu adalah integrasi nilai pendidikan Islam multikultural dalam kegiatan dan pembelajaran di pesantren. Jadi nilai-nilai PAI multikultural yang saya temukan tadi itu, baik yang kearifan lokal maupun nilai PAI multikulturalnya itu semuanya diintegrasikan ke seluruh kegiatan dan pembelajaran di Nurul Jadid. Jadi di Biro Pendidikan itu sudah dirumuskan nilai-nilai PAI multikultural, nilai deskripsi tentang nilai teologi dan standar profil lulusan tadi. Saya tadi tidak tercari, lupa taruh mana ya. Ini ada dokumennya, bagaimana deskripsi operasional yang nilai teologi tadi dan panca kesadaran santri yang dirumuskan oleh Biro Pendidikan, dan itu sudah didendikkan dan kepada semua lembaga itu harus memasukkan yang nilai teologi dan Pancasila ini dalam silabusnya LPP para dewan guru. Kemudian role model kiai. Jadi semua model kiai ini menjadi model dalam menumbuhkan dan mengembangkan sikap-sikap iman religius santri, yang mana kiai sangat bersikap seperti itu. Jadi ini adalah temuan saya. Jadi
nilai PAI yang ada di pesantren itu ada inklusif, toleran, plural, humanis, religius, demokrasi, semacamnya dan yang lainnya yang saya sebutkan tadi. Kemudian proses implementasinya itu ada human elemen dalam pelaksanaannya ada 5 faktor itu tadi. Secara umum dalam proses kegiatannya itu ada pesantren, tradisi pesantren, dalam kiai, dan formal. Dan integrasi nilai PAI dan model kiai. Kemudian dalam penelitian saya saya pribadi ada temuan ini mengkonstruksi menguatkan teorinya Abdullah Ali tentang nilai yang mana dan menambah nilai di sana. Di Abdullah Ali itu kisah pribadi saya menemukan nilai nasionalisme, kepedulian, dan nilai kearifan lokal. Jadi di pesantren itu tidak hanya ada banyaknya nilai multikultural dan disebut oleh Abdullah Ali, tapi juga ada nilai nasionalisme yang sangat kuat di pesantren, cinta tanah air. Bahkan di LGD itu ada kesadaran berbangsa dan bernegara. Kemudian prosesnya ini integrasi nilai nasional dalam tradisi dan kiai. Jadi dapat saya deskripsikan di sini. Temuannya adalah nilai nasionalis, kepedulian, bagaimana cinta tanah air, menghargai kemajuan beragaman dan menjaga keutuhan NKRI. Di pondok itu sangat tinggi ya, nilai-nilai kepedulian, peduli terhadap sesama kita manusia muslim, kemudian sesama santri, nasib dan seperjuangan. Kemudian ada nilai teologi dan percaya kesadaran. Ini deskripsi yang saya temukan. Kemudian untuk prosesnya ini, jadi penemuannya adalah integrasi kurikulum nasional dan pesantren, kemudian tradisi-tradisi yang ada yang tadi disebutkan, kemudian asrama multikultural dan terhadap kiai. Kemudian modelnya adalah mengintegrasikan nilai PAI multikultural dan lokal itu ke dalam seluruh kegiatan dan kegiatan di pesantren. Dan itu memperkuat teorinya Amin Abdullah dan dalam teorinya tentang integrasi keilmuan-keilmuan. Dan ini yang ditegaskan juga tidak hanya keilmuan tapi nilai-nilai jadi itu semua. Mungkin itu saja Bapak Lem yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas atensinya kepada Bapak Ibu semua. Saya yakin banyak masih kekurangan dan yang ingin saya sampaikan tadi. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan keliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas presentasinya yang sangat ringkas dan jelas. Berikutnya kami memberikan waktu untuk partisipasi kepada semua yang hadir dan bergabung di Zoom dalam webinar kali ini. Kami berikan 2 opsi. Pertama, bisa langsung bertanya langsung, dan atau sudah saya save ini ada 3 pertanyaan daripada peserta. Barangkali yang pertama, monggo dipersilakan kepada Bapak Ibu, tapi kita batasi 2 penanya atau dua yang berpartisipasi mudakhalah. Ya, kami persilahkan. Monggo Pak Zaita mungkin mau merubah dari chat ke suara agar lebih jelas istifadahnya. Ya, terima kasih Pak Mualim. Dan saya memberikan penghargaan yang tinggi terhadap Bapak Jazil yang telah menyelesaikan disertasi doktornya, dan ini sangat menarik karena terkait dengan kehidupan kita di Nurul Jadid.
Di antara pertanyaan yang saya sudah tulis mungkin nanti bisa ditanggapi. Tapi ada yang ketiga yang saya ingin bicarakan di sini. Di teori yang digunakan oleh Bapak Jazil dengan menggunakan khazanah lokal ya, kalau saya bisa sebutkan. Biasanya kalau kita bicara teori multikultural kan selalu barat ya. Teorinya yang dihadirkan selalu barat. Ini perlu prestasi yang besar ya terhadap Bapak Jazil ketika menyebut Amin Abdullah misalnya tentang teori interkoneksi itu. Tetapi ketika saya membaca temuan, seakan-akan apa yang didapat di lapangan itu serba ideal ya, serba baik. Padahal data-data lain menunjukkan misalnya perundungan atau perisakan yang menyebabkan seorang santri patah hidungnya itu merupakan kejahatan sebenarnya menurut saya ya beberapa waktu yang lalu. Kemudian saya tidak pasti apa nilai-nilai kebudilan seperti apa sebenarnya yang ingin dikembangkan ketika di lapangan itu banyak hal yang mengganggu saya pikir. Contoh sederhana merokok ya. Bagi saya merokok itu mengganggu bagi saya ya. Jadi ini salah satu contoh, ini bukan atas mengatakan kepentingan saya pribadi, sebenarnya banyak teman lain yang tidak menyuarakan hal itu. Padahal kita telah membuat RTH bukan dilarang merokok, tapi orang diberikan ruang lain untuk merokok, itu yang pertama. Yang kedua, kepedulian seperti apa yang ingin diwujudkan ketika santri itu sering menggunakan barang orang lain, ya, seperti sandal misalnya, kemudian baju seragam. Kenapa data-data seperti ini tidak dimunculkan? Seakan-akan kemudian penelitian ini hanya ingin membuat citraan. Padahal sebuah penelitian itu harus berjarak dengan objek. Saya tahu secara emosional saya juga melihat sisi baik, kemudian bahwa Kiai itu adalah uswah hasanah itu, dan bahkan saya secara pribadi ketika di masa pandemi ya, hanya ada dua Kiai yang saya bersalaman Pak Jazil, yaitu Pak Kiai Zuhri dan Kiai Atta ketika menghadiri perkawinan anak rektor kita Pak Kiai Abdul Hamid. Itu bentuk bahwa mereka itu uswah ya. Tetapi apakah uswah itu kemudian memancar kepada seluruh warga, itu kan juga perlu kita lihat dari dekat. Dan saya tahu dan kita semua tahu ketika jenengan mengumpulkan data itu ada observasi, wawancara, kemudian dokumentasi. Nah, apakah kemudian nilai-nilai itu betul-betul sudah mencerminkan data yang ada di lapangan? Karena temuannya itu serba ideal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Jazil, ikutkan untuk menjawab apa adanya biar original begitu ya. Iya, ya. Jadi mohon izin menjawab aja deh. Kalau memang ada yang keliru mohon bisa diperbaiki atau disempurnakan. Dalam proses observasi dan analisis dokumen yang saya lakukan, jadi memang di pesantren itu yang mana santrinya sangat majemuk dan beragam, memang di satu sisi ketika bisa dirawat dengan baik menjadi modal sosial yang baik yang sangat berharga untuk membangun dan mencetak santri yang bisa bersikap secara religius, humanis, toleran, inklusif, sehingga bisa menjadi santri yang soleh, kemudian bisa bersikap secara moderat dan menjaga keutuhan NKRI. Kemudian di sisi ada beberapa mungkin kebiasaan santri atau ada konflik-konflik yang ada di pesantren karena perbedaan-perbedaan itu, dan itu ada. Jadi saya di pendahuluan itu sudah disebutkan negatif risetnya, diantaranya adalah pesantren dan itu ada konflik egosentris ya, ego sektoral, bagaimana santri itu terkadang berkonflik karena hal-hal masalah etnis atau
asal daerahnya, kemudian konflik-konflik yang ada di sana. Terkait dengan kemarin yang saya teliti itu terkait dengan pelanggaran santri yang merokok, kemudian santri yang yang melanggar itu atau berkelahi dan semacamnya itu, yang saya temukan itu dalam implementasi nilai itu agar memberikan memberikan follow up langsung ke pesantren, dari pesantren ke santri itu untuk hal-hal seperti itu. Yang saya temukan itu dalam non yang di human elemennya itu ada ini program wali asuh. Jadi dari wali asuh itu menjadi solusi terdepan kepada santri-santri untuk minimalisir konflik-konflik seperti itu atau pelanggaran-pelanggaran, karena di samping sudah ada pengurus wilayah, kemudian keamanan sektor wilayah itu yang ada untuk menjaga ketertiban dan terlaksananya peraturan-peraturan pesantren itu yang sudah disusun dari sel group itu, ada visi misi, kemudian kemudian ada trilogi yang sadar itu dan melahirkan berbagai banyak peraturan itu. Jadi memang ada data seperti itu, dan itu fakta di Nurul Jadid memang ada seperti itu. Yang saya dapatkan untuk hal-hal macam seperti itu solusinya adalah selama yang terbaru itu ada wali asuh, jadi langsung mendampingi santri-santri yang ada itu, sekitar beberapa santri diasuh oleh beberapa santri yang itu diambilkan dari mahasiswa atau pengurus wilayah yang ada di sana. Dan itu ada di proses saya itu dalam pengimplementasian itu ada di human elemennya dengan program atau kegiatan wali asuh. Baik, mungkin begini Pak Jazil, saya sebagai moderator juga tadi kan yang disampaikan adalah satu nilai-nilai dan bagaimana implementasinya. Karena mungkin ini slide dan sangat singkat, jelas dan padat. Lalu temuan-temuan yang seperti yang disebutkan tadi itu masuk ke ranah usulan atau rekomendasi perbaikan atau bagaimana? Karena tidak muncul kan di hasil penelitian atau 2 atau 3 rumusan. Jadi dengan kata lain begini, seakan-akan baiknya saja ya. Yang minus walaupun itu kategori ya masih butuh pembinaan, itu di mana letaknya Pak Jazil taruh temuan itu? Di rumusan masalah saya, satu adalah ini mencari atau apa yang dikembangkan yang sudah tumbuh di nilai-nilai yang ada. Kemudian proses implementasinya, yang ketiga adalah modelnya. Terkait dengan jadi di sana kan pertama yang saya cari adalah nilai yang tumbuh dan berkembang, kemudian dicari proses implementasinya, ya. Kemudian yang untuk terkait hal-hal yang ada semacam seperti itu Pak Malim, itu ada di ini, di integrasi di human, di proses itu kan ada ini ya, asuran apa namanya? Ya, asuran. So ada evaluasi. Jadi ya, quality assurance. Jadi di Nurul Jadid itu untuk mengevaluasi, mungkin masuk di sini tentang beberapa hal yang tidak mungkin bersimpangan dengan sikap-sikap multikultural
humanis religius itu ada santri yang seperti itu, nanti kan ada quality assurance-nya yang akan mengevaluasi. Di situ diintegrasi nilai-nilai PAI itu kan yang saya tuliskan di evaluasi itu ada juga evaluasinya. Di evaluasinya itu yang akan mengevaluasi adalah para dewan-dewan pengasuh, kemudian pengawas, kemudian biro-biro yang ada di pesantren itu, dan dari situ dari beberapa kasus seperti itu akan dicanangkan sebuah solusi kemudian yang membangun dalam rangka mengantisipasi hal-hal seperti itu, yang sikap-sikap yang intoleran, sikap-sikap yang egosentris dan semacamnya itu. Ya mungkin saya untuk hal-hal negatif seperti itu ya ada Pak Syaida yang berhormat, dan itu dalam mengevaluasinya saya sebutkan di desa saya itu di quality assurance itu, sehingga nanti selalu ada evaluasi yang berkesinambungan dari stakeholder di pesantren Nurul, sehingga mampu dengan harapan dapat meminimalisir atau mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan di pesantren. Baik Pak Jazil. Terus kemudian ini pertanyaan kedua, kalau hasil penelitiannya itu kan masih bersifat khusus, nanti bisa digeneralkan, diterapkan di luar pesantren, karena itu milik kita. Yang pertanyaan selanjutnya dari Pak Zaida, apakah meminta mahasiswi MBKM yang saya sebut di awal tadi, kita punya tamu terhormat yang diantara mereka ada yang non muslim, bagaimana jika kita meminta mereka menggunakan jilbab saat masuk di pesantren? Apakah ini termasuk nilai-nilai inklusif? Terus dengan rokok di tempat umum, bukan tidak boleh merokok, tapi sebenarnya sudah disediakan tempat yang tidak mengganggu orang lain misalnya. Tapi yang menarik yang pertama dijawab dulu, singkat dan padat. Ya, jadi melihat fenomena sebelumnya yang ada di pesantren pernah menerima mahasiswi non muslim akan kuliah di sini, kemudian bahkan sempat ada beberapa tenaga pendidik yang juga muslim aktif mengajar di pesantren. Kemudian ketika ada inklusifme di pesantren itu, bagaimana harus menerapkannya kepada santri non muslim. Jadi terbuka, inklusif, kemudian toleran itu adalah menghargai dan menghormati privasi orang lain. Jadi misalkan kalau ada mahasiswi non muslim yang ada di Nurul Jadid, untuk bersikap inklusif, kita untuk bersikap inklusif itu ya setidaknya dalam beberapa literatur itu minimal dalam kita melakukan sikap inklusif dan toleransi itu kita menghormati kepada hak mereka tanpa kita harus mengikuti hal-hal yang berbeda dengan kita, apalagi dalam hal-hal yang prinsip atau kepercayaan seperti itu. Jadi dalam kajian PAI multikultural itu kita harus bersikap toleran itu, misalkan ada acara-acara yang muslim, ya kita harus menghargai dan menghormati kegiatan tersebut. Jadi batasannya adalah kita tidak mengganggu, kita tidak mengikuti acaranya, apalagi yang bersikap esensi atau yang menjadi prinsip dari kegiatan tersebut. Itu sudah dirasa sudah toleransi dan kita inklusif dalam itu. Jadi sikap kita pesantren ketika ada program-program itu ya kita bagaimana saling menghargai
menghargai dan alangkah eloknya ada yang juga bisa menghargai kita juga dan bisa menghormati kita juga. Jadi seperti itu Pak Malik. Yang saya tangkap dari berbagai kata-kata yang saya temukan di PAI Multikultural. Baik, ini sekedar informasi tambahan bahwa kemarin mahasiswi yang MBKM itu, yang cantik-cantik itu, tapi yang non-muslim diminta untuk pakai jilbab. Dan alhamdulillah mereka pakai jilbab menyesuaikan dengan situasi dan kondisi serta kebudayaan kita pesantren itu. Jadi hanya ada komplain atau ya komplain lah gitu. Jadi bukannya kami tidak mau menghargai, tapi kalau kami yang ada dua Kristen kan, ada Kristen Katolik, ada yang Kristen Protestan. Kami memakai jilbab nanti akan mirip dengan yang Katolik begitu. Jadi entah sekarang apakah masih bertahan hanya sekedar pakai jilbab yang ala kadarnya atau bagaimana. Jadi maksud Pak Sahida itu adalah kita meminta mereka yang non-muslim yang tidak pakai jilbab artinya untuk mengikuti budaya kita, apakah untuk inklusif begitu Pak Jazil. Terus bagi penanya selanjutnya mungkin masih ada, monggo silakan bisa langsung agar lebih jelas, dipersilakan. Kemudian ini masalah kita yang kedua Pak Jazil, apakah merokok di tengah rapat itu sesuai dengan nilai-nilai PAI Multikultural? Tuh, ya monggo dijawab juga. Dan kemudian dari Dr. Bahrul dan dari Situwondo, apakah ada teori lain untuk mengupas penelitian Anda? Ya, monggo yang merokok ini, kenapa Pak Jazil ini sendiri kadang kan merokok, kadang enggak. Kenapa kesesuaian nilai-nilai yang sampean puja-puja yang kita karenanya ya berdarah-darah meneliti saat pandemi itu bagaimana gitu Pak Jazil? Menurut pendapat saya, jadi enggak Pak Jazil, ini bukan menurut pendapat saya Pak, kan harus bersanad. Iya. Artinya sesuai dengan hasil penelitian, enggak boleh menurut pendapat saya, itu katanya besar. Ya, terima kasih. Merokok di Nurul Jadid itu kan hanya diperbolehkan bagi yang sudah mahasiswa atau cukup umur. Jadi bagi yang masih siswa itu tidak diperbolehkan karena ya mudaratnya lebih banyak mungkin. Mudaratnya dari hal ekonomi maupun kesehatan. Kemudian bagaimana apakah merokok di pesantren itu ya termasuk ya inklusif atau tidak mengimplementasikan nilai ya atau tidak. Mohon ya lanjut aja sih. Jadi merokok itu kan hak dari personality gitu. Jadi selama itu masih berprinsip kepada kedemokrasian, kemudian menghargai atau menghormati, dalam langkah konkretnya adalah harus ya proporsional. Jadi harus tahu tempat gitu. Jadi kalau memang di waktu yang tidak profesional seperti mengajar atau rapat, seharusnya ya tidak merokok dalam rangka ya menghargai, kemudian kemudian sikap demokrasi, sehingga yang merokok ya silahkan, tapi harus proporsional di dan waktunya. Jadi dalam ya, nilai PM juga dan itu ada nilai tinggi, ada menerima dan menghargai. Jadi silakan kita menghormati bagi yang para asalkan itu sesuai dengan ya di waktu dan tempatnya. Jadi harus profesional seperti yang saya jelaskan tadi di
teorinya Abdul Wali itu tentang demokrasi, kesetaraan, dan keadilan. Jadi peserta didik itu mendapatkan hak yang sama dalam menerima pendidikan, pembelajaran, kemudian mendapatkan juga proporsional dalam hal tersebut. Baik Pak Dokter Jazil. Sekarang kami persilahkan untuk Bapak Hasib Hermawan, karena dari tadi ini sudah mengangkat tangan melalui chat. Mungkin Pak Hasib Hermawan terkoneksi dengan kita, bisa langsung dihidupkan mic-nya untuk berpartisipasi. Ya, monggo Pak. Pak Hasib Hermawan, jenengan masih bersama kita? Ya, siap Pak. Ya, monggo, tafadhol. Baik, Pak Ustaz. Ya, ini terkait dengan masalah nilai-nilai multikultural ya. Sejauh mana penerapannya nilai-nilai itu yang diterapkan di pesantren Nurul Jadid itu? Terkait masalah merokok, kemudian yang diperbolehkan hanya yang mahasiswa saja. Terkait dengan nilai keadilan itu seperti apa? Sedangkan yang MA, MDS itu belum mulai. Seperti itu. Silakan Pak Jazil. Baik. Sebelumnya Pak Jazil, Pak Hermawan dari mana? Ngapunten Pak. Dari Madura, Bangkalan Pak. Oh, dari Bangkalan. Jadi ahlan wa sahlan. Silakan Pak Jazil. Baik. Menilai atau mengkaji sejauh mana penerapan nilai-nilai Kiai Mudhadin Nurul itu. Setelah saya melakukan penelitian itu, saya memiliki nilai sudah baik. Kenapa? Satu, dari segi perencanaan itu sudah terdokumentasi, terencana dengan baik, yang mana sudah terumuskan di misi, kemudian di rapat-rapat pesantren, kemudian melahirkan rumuskan nilai teologi dan penjelasan itu untuk diterapkan di pondok, kemudian secara aplikasi diterapkan di pembinaannya di Osabar, orientasi, kemudian setelah itu diaplikasikan, diimplementasikan di berbagai banyak kegiatan itu. Dari semua hal upaya yang sudah dilakukan itu tidak ada mungkin yang sempurna, pasti masih ada hal-hal yang di situ ya kasarnya kurang adil atau kurang proporsional mungkin, seperti merokok, kemudian santri yang masih melanggar beberapa peraturan itu, dan itu merupakan hal yang perlu kita evaluasi bersama lagi terkait dengan rokok itu, yang menurut saya apakah itu sudah adil apa tidak. Jadi di pesantren itu saya sebagai santri juga dulu pernah melaksanakan dan mengikuti peraturan itu ketika masih santri berlevel siswa, yang mana ya itu masa pembinaan itu tidak selayaknya memang tidak diganggu dengan hal-hal yang seperti itu, merokok itu, karena kalau ketika merokok santri itu akan ini secara ekonomi, kemudian kesehatan, kemudian waktu belajarnya itu mungkin akan terkurangi dengan pokoknya mereka yang banyak yang lainnya mungkin, dan itu melanggar. Untuk mahasiswa itu di Nurul Jadid itu diperbolehkan dengan berbagai peraturan yang ketat juga. Jadi merokok harus tidak harus ada di berbagai tempat yang diperbolehkan. Kemudian terkait dengan
pembelian rokok juga ya harus yang memakai KTP misal, beli itu biar ketemu mana mahasiswa, standarnya seperti itu. Kemudian di dalam kegiatan itu ketika ada kegiatan pondok, ada perkuliahan, pelajaran di asrama, dan itu tidak boleh merokok. Jadi dalam penelitian itu saya menilai itu sebuah memberikan keterbukaan kepada santri itu, tapi dengan berbagai ketentuan yang mana dengan itu tidak mengganggu terhadap kegiatan atau pembelajaran santri dalam kegiatan khususnya atau kegiatan pesantrenan maupun kegiatan perkuliahan atau di sekolah. Mungkin seperti itu yang saya temukan, yang saya observasi di lapangan. Baik, nah, mungkin masih ada yang lain, kami persilahkan. Ini sebagai tambahan bahwa Pondok Pesantren Nurul Jadid atau lembaga-lembaga yang ada di dalamnya itu memiliki ciri khas yang dikenal dengan trilogi. Pertama, memperhatikan fardu-fardu ain. Yang kedua, mawas diri, meninggalkan dosa besar. Dan ketiga, beretika baik. Dan kemudian 5, panca kesadaran beragama, berilmu, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta berorganisasi. Jadi ini yang disingkat oleh Pak Dr. Jazil dengan istilah 3 dan 5A menjadi distingsi atau ciri khas daripada pesantren Nurul Jadid, dan itu sudah diterjemahkan ke kurikulum di semua lembaga. Artinya nanti penerapannya secara kognitif, afektif, dan psikomotorik, semua pendidik, wali asuh dan lain-lain sebagaimana disebutkan itu saling bahu-membahu, baik yang masih mukim ataupun guru-guru yang dari luar. Ini tuh, silakan ada yang lain. Tafadhol pada Bapak Ibu peserta webinar yang dari dalam atau dari luar, kami persilakan. Dan kami sudah share link untuk absensi dan sekaligus nanti secara otomatis akan terkirim. Halo, pertanyaan Pak Badrul. Pak Badrul. Oh iya. Ya, ini begini Pak Jazil. Saya kan selama Pak Dr. Jazil meneliti, saya juga memantau dari jauh bagaimana sih penelitian dilakukan. Kemudian ini saya dengar bahwa teori yang dibangun oleh Pak Jazil itu juga ada yang setara, yang dalam hal itu salah satunya yang khusus ada salah satu profesor itu mengusulkan teori yang dibangun oleh almarhum Kiai Abdul Wahid. Itu seperti apa perbandingannya dengan punya Gus Dur dengan punya Kiai Wahid? Soalnya saya tidak mendengar dan peserta ini apakah betul itu gitu Pak Dokter? Ya, mohon dijawab itu. Ya, kemarin untuk teori yang saya tampilkan tadi itu kan sebenarnya teori gaet, teori utama yang saya gunakan. Ya, misalkan untuk teori-teori misal di teori nilai, itu sebenarnya di disertasi saya ada beberapa yang juga saya deskripsikan di sana. Seperti saya ngambil teorinya Prof. Hasan aku sebagai seperti Bisman, kemudian beliau adalah tokoh kita di Indonesia. Jadi beliau itu dalam teorinya itu nilai-nilai dari mengenal itu satu adalah ta'aruf, mengenal saling mengenal dan bisa hidup bersama, saling berdampingan. Yang pertama. Yang kedua adalah nilai yang mereka adalah saling menghormati satu sama lain, menghormati
terkait dengan keberagaman kita, perbedaan kita dalam hal etnis, dalam hal bahasa, dalam hal kepercayaan mungkin. Jadi itu kita harus saling menghormati, kemudian bekerja sama, ta'awun, tolong menolong kita sebagai sesama manusia. Kita mempunyai nilai-nilai kemanusiaan, bagaimana kita mempunyai ukhuwah insaniyah, kita saling menolong dalam kebaikan, dan ukhuwah Islamiyah, dan ada ukhuwah wataniyah, ada mungkin ada teman saya juga yang di pesantren itu menambahkan ukhuwah itu, pesantren tambah satu, bukan hanya ukhuwah insaniyah, ukhuwah wataniyah, dan ukhuwah Islamiyah, ada ukhuwah mahadiyah. Jadi ada persaudaraan ya sama pondok. Jadi biasanya nilai rasa atau nilai-nilai di pesantren itu apabila sama-sama pesantren itu akan sama-sama terkoneksi dan kuat. Kemudian di Perpelha itu ada hidup rukun dan damai, kemudian ada gotong royong. Itu semuanya ada beberapa teori yang saya masukkan, tapi yang saya jadikan guide untuk nilai itu adalah teorinya Pak Adi, karena menurut saya paling tepat, karena beliau teorinya itu pengembangannya, kemudian penelitiannya itu juga di pesantren. Kemudian terkait dengan masukannya Ustadz Mu'alim, itu menjadi masukan dari dari promotor saya kemarin, dari penguji utama ketika ujian terbuka. Jadi beliau berpendapat Nurul Jadid adalah pondok besar, punya kontribusi yang nyata kepada masyarakat, kemudian punya kiai yang juga besar dan diakui oleh semua kalangan dan nasional, terutama Kiai Haji almarhum Kiai Haji Wahid Zaini. Beliau adalah penguji saya, itu beliau adalah teman dari Gus Dur, kemudian beliau juga teman dari Kiai Wahid. Jadi beliau adalah temannya, dan beliau sangat tahu bagaimana pemikiran dari Gus Dur, kemudian Kiai Wahid, sepak terjangnya, kontribusinya selama beliau berkiprah di masyarakat. Jadi beliau itu meminta saya untuk mencari pemikiran Kiai Wahid tentang pendidikan multikultural, tentang pemikiran beliau yang beliau beliau punya, kemudian yang diterapkan di masyarakat, dan itu sangat berkontribusi, terutamanya di Nurul Jadid. Jadi beliau, penguji saya itu Prof. Imam Suprayogo, beliau mengatakan Kiai Wahid itu punya kapasitas ya, bahkan ya selevel sama Gus Dur. Hanya Gus Dur itu lebih terkenal di media, kemudian beliau adalah cucu dari pendiri NU, sehingga kadang di media itu lebih terkenal gitu ketimbang Kiai Wahid. Tapi Kiai Wahid itu secara kapasitas, secara keilmuan juga tidak kalah sama Gus Dur, bahkan ya pemikiran beliau itu sangat setara dengan Gus Dur, dan beliau ya sangat sederhana, ya sangat tidak niko-niko lah, sangat beliau sangat mengapresiasi kepada kredibilitas Kiai Haji Wahid Zaini, dan saya sebagai santrinya sangat sangat kagum lah, sangat senang. Kemudian di satu sisi saya sangat tertampar dengan informasi dari beliau itu, sehingga saya melakukan beberapa mencari
cari tentang pemikiran beliau itu terkait dengan PI multikultural itu, yang saya cari di berbagai penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti ITES. Jadi kemudian di berbagai literatur seperti majalah-majalah di artikel, kemudian